Hai Sobat Belajar, Rizkas here and welcome to Ayo Ngobrolin UTBK. Well, Sobat Belajar, we are getting closer to the ujian tertulis berbasis komputer, right? That's why Ayo Belajar serves this special episode for you and together with me, of course. Well, Sobat Belajar, ujian tertulis berbasis komputer semakin dekat ya. Gimana persiapannya? Kariska yakin pasti Sobat Belajar sudah semakin sering latihan ya. Sudah mencoba try out sana-sini tentunya sudah mencoba dong try out dari Ayo Belajar. Well, Sobat Belajar, ketika kita mempersiapkan untuk ujian, pasti sebenarnya ada hal-hal lain selain dari soal itu dan latihan juga yang harus kita persiapkan matang-matang. Ya, oke. Jadi untuk episode kali ini, Kariska akan membawa Sobat Belajar untuk semakin dalam skills-nya dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan bahasa Panda. Oke, back 2 years ago. Oke, a year ago I guess. Ya, jadi ada bahasa Panda yang jadi booming. Kenapa? Karena tiba-tiba ada dia. Terus tanya, kenapa ya ada bahasa Panda? Oke, apa sih pentingnya? Well, Sobat Belajar, in short, si bahasa Panda ini menguji kemampuan logika Sobat Belajar. Dia dibuat, gak cuma dibuat kayak gitu aja, tapi sebenarnya ada purpose behind that. Oke, nah jadi sekarang again kita akan membahas tentang bahasa Panda. Nah, untuk Sobat Belajar silahkan persiapkan every single tool yang bisa help Sobat Belajar untuk together learn with me. Ya, oke. Sobat Belajar, before all, I would like to tell you that we need to prepare other things besides the practice or any exercise of the questions. Yeah, this one that really matters is technical preparation. Oke, nah selain mempelajari exercise-nya, seperti yang sudah Kariska mention tadi, Sobat Belajar juga perlu mempersiapkan ini. Oke, technical preparation which consists of at least, Sobat Belajar, ada scoring system and countdown. Oke, kenapa Kak kita penting banget harus mempelajari tentang scoring system and countdown? Nah, karena ketika Sobat Belajar sudah tahu ini, scoring system dan juga countdown-nya, Sobat Belajar akan tahu which strategy that would be best, that fit you best, ya. Oke, kenapa dua hal ini penting, Sobat Belajar? Karena ini, Kariska punya quotes, this one, I'm gonna read this. Success simply comes down to a series of choices. A series of choices itu juga includes bagaimana Sobat Belajar untuk mempersiapkan strateginya, yang bisa dimulai dari scoring system dan of course countdown-nya. Jadi kalau misalnya semakin mendekati hari hanya, the day, berarti Sobat Belajar sudah harus siap. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di tahun 2021 ini seperti apa sih scoring system yang dipersiapkan atau applied in di UTBK, ya. Oke, this one, Sobat Belajar ya. Jadi di tahun ini 2021 akan mengadopsi sistem ini. Ya, for your information, item response theory. Gimana Kak maksudnya item response theory? Oke, in short, Sobat Belajar, soal dijawab banyak peserta dengan benar, maka poinnya rendah. Again, berarti semakin banyak peserta ujian tertulis berbasis komputer yang bisa menjawab satu soal itu, maka poinnya menjadi rendah. Kenapa, Sobat Belajar? Karena dianggap soal itu berarti dia tingkat kesulitannya rendah. Oke, jadi Sobat Belajar nanti misalnya ternyata temannya Sobat Belajar itu menjawab soalnya 50. Oke, Sobat Belajar menjawabnya 70. Oke, in total. Nah, nanti si teman Sobat Belajar ini punya possibilities untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi karena ini, this one, item response theory. Bisa jadi walaupun dia kuantitasnya lebih sedikit, tapi dia mampu menjawab soal-soal yang memang kategorinya sulit. And next questions, gimana Kak kita bisa tahu soal yang kesulitannya rendah, kesulitannya menengah, sampai kesulitannya tinggi? Well, Sobat Belajar, I highly recommend you to practice more and more. Ya, pokoknya pelajari setiap soal yang ada di ujian tertulis berbasis komputer itu. Oke, nah terutama sih bahasa Panda ini, oke, karena dia punya banyak sekali patterns. Nah, ini membuka semakin banyak challenges, dan juga of course all together with the opportunities biar Sobat Belajar of course bisa dapat nilai yang tinggi. Nah
Dari sini item response theory-nya, jadi nanti intinya adalah sobat belajar nggak usah kaget ya kalau misalnya nanti ada teman sobat belajar yang ternyata kuantitasnya lebih sedikit tapi nilainya lebih tinggi karena ada si ini, this one, item response theory. Nah, ini sobat belajar sudah diadopsi selama 2 tahun belakangan ini. Kalau dulu di tahun 2016 karena Kariska juga ikut ujian tertulis berbasis komputer, kalau dulu namanya SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Kalau dulu masih mengadopsi nilai +4, -1, and 0. Jadi setiap nilai yang benar atau soal yang dijawab benar nilainya +4. Kalau misalnya salah -1, oke. Dan kalau misalnya salah, kalau misalnya nggak dijawab nilainya 0. Oke, nah kalau sekarang pakainya ini. Oke, for your information, this really matches. Kenapa? Karena dengan sobat belajar tahu nanti seperti ini scoring sistemnya, maka bisa set up the best strategy how to do di ujian tertulis berbasis komputer. Oke, so from this, sobat belajar kita akan ke sini. Countdown. The next question is, how many days left? How many days left? Okay, so kenapakah kita harus tahu how many days left? Karena sobat belajar ketika kita semakin mendekati si ujian tertulis berbasis komputer itu, berarti kita harus juga semakin mempersiapkan strategi yang mana yang paling fit in. Dan juga bisa consider soal yang mana yang masih bisa kita kejar. In case ternyata soal yang ini sobat belajar sengaja tinggalkan. Oke. Nah, ngomong-ngomong ke sini, how many days left? Kariska akan bawa sobat belajar ke satu apps yang bisa bikin kita sekalian untuk belajar. Oke. This one. Ya. And surprisingly, I need to tell you that we have 35 days left. Okay, so it is about 35 days or a month, ya. Ini waktu yang tersisa untuk sobat belajar bisa mempersiapkan si ujian tertulis berbasis komputer. Well, I hope you are out there, be prepared more and more. Ya, karena waktunya tersisa, this one a month, ya. Month lebih dikit, 5 days, 5 days, ya. Oke, nah berarti sekarang Kariska mengajak sobat belajar untuk go to this website www.menti.com and please insert the code 60027296. Okay, I'm gonna make it bigger for you. This one, so okay, this one. Got it. Please go to menti.com and insert this code. This one. Okay, 60027296. Okay, again, menti.com, www.menti.com, MENTI.com, and please input the code, insert the code 60027296. Oke, kita akan latihan lagi bahasa Panda lewat menti.com ini. Kenapa? Karena Kariska nanti together with sobat belajar akan melihat sejauh mana skill sobat belajar, dan Kariska nanti mau lihat di bagian yang mana yang paling sering salah, atau bisa dilihat juga yang mana pattern yang sebenarnya membingungkan untuk sobat belajar. Ya, okay, so please go to this website again, menti.com, and please insert the code, this one, 60027296, ya, 60027296, because we only have this 35 days to go. Time flies, so we need to prepare the ujian tertulis berbasis komputer really best, ya. Okay, sobat belajar, supaya Kariska tahu sudah seberapa banyak sobat belajar yang join together with me. Okay, I'm gonna slide this. Alright. Ya. Oke, karena Kariska mau tahu sobat belajar lebih dalam lagi, kalau tak kenal maka kenalan. So please tell me your name, ya. So I will know who are there. Ya, sobat belajar silahkan di-insert namanya, who you are, ya. Sambil sobat belajar juga mempersiapkan any tools, ya. Bisa tablet, or nanti bisa juga pakai paper and pencil. Just use everything that would fit you best to learn together with me. Okay, so okay, 2 people join already. Okay, nice one. Hello Naisha, and hello siapa ya, hello there. Hoping that you are there in a good condition.
Okay, we're still waiting for other participants to join with me. Okay, ya. Sobat belajar silahkan dipersiapkan. Okay, tools-nya. We still have 3 minutes. Okay, around 3 more minutes to know who are joining us. Ya, sobat belajar. Oke. Sambil kita menunggu participants yang lain, Kariska mau kasih tahu, sobat belajar, di dalam bahasa Panda itu akan banyak pattern. Maksudnya patternnya gimana, Kak? Jadi patternnya itu yang terlihat adalah ada alphabet dan juga numeric, ya. Tapi sebenarnya mereka itu nanti dalam bahasa Panda juga bisa digabung, ya. Jadi nggak melulu si alfabet ini sendiri, si numerik ini sendiri. Tapi nanti ada, sobat belajar, di patternnya si bahasa Panda ini dia menggabungkan keduanya. Oke, nah setelah digabung, tapi ada lagi ternyata patternnya dia akan kembali ke alfabet. For example, nanti dia menyatakan si huruf K itu sebagai angka 5. Nah, dari situ akan kita pecahkan kodenya. Ketika kita pecahkan kodenya ini, sobat belajar, maka si angka 5 ini dianggap sebagai huruf E. Karena kita tahu dalam abjad, E itu ada di urutan kelima ya. A, B, C, D, E. Seperti itu ya. Sobat belajar, okay, let's see here. Oh, 2 people joined again. So in total there are 4 people. So hi Firly and hey Larry. Nice to meet you here. Okay, sobat belajar. So still have 2 more minutes, around 2 more minutes before we start. Ya, sobat belajar. So again, back to the bahasa Panda. Ya, jadi sobat belajar, semakin banyak sobat belajar itu latihan, oke, maka akan semakin yakin, oh skillsnya seperti ini dan semakin terasah, oke. Karena dalam bahasa Panda ini juga diperlukan kecepatan, karena we really have such short time, tapi kita harus expected, ya, harus bisa menyelesaikan sebanyak mungkin soalnya. Oke, nah dari sini nanti kita akan berlatih bersama-sama bagaimana caranya memecahkan kode yang ada di bahasa Panda ini. Oke, sobat belajar, I think I will start within 10 seconds from now, ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, but still, don't worry because I know you still have more time to prepare every single thing, so please tell me, where are you from? Kariska mau tahu sudah reach-nya sejauh apa yang menonton di Instagram. Ada yang dari Sabang sampai Merauke kah? Oh, oke, dari Pangkal Pinang, that's great. Ada dari mana lagi? Oke, karena Indonesia itu really diverse, ya sobat belajar, from Sabang to Merauke, and thanks to technology, we can be in one place. Okay, so yeah, sobat belajar, aktu ujian tertulis berbasis komputer, that's really interesting if I can say, ya, karena kita bertanding, competing with all students, prospective university students all across the Indonesia, belum the globe ya, masih Indonesia. I think that would be interesting, ya, karena di dalam around 2 days or even more, kita akan compete untuk bisa di our dream university. Oke, nah di ujian tertulis berbasis komputer ini, oke, kuotanya juga lumayan banyak. So this is a really big opportunities for you to pass this ujian tertulis berbasis komputer. Oke, dari Tangerang. Oke, 2 people come from Tangerang and from Saranghe. Oh, okay, from Korea. Okay, so yeah, sobat belajar, because the time is taking, so I'll start within 5 seconds. Ya, sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, get ready for the test. Okay, sobat belajar. So, yeah. Questions 1 of 6. So, in total, there are 6 questions provided for you. Yeah, so we will try our best to make all questions answered. Yeah, okay, let's see here. We're gonna start this. So, yeah, the faster you are, so the more points you will get. So this one, look at your phone. You have 1 minute to answer this bahasa Panda. Okay, so look at your phone and try to solve this code and try to find out the pattern of this. Okay, K is same as 5. So what does this code mean? Okay,
Ini yang Kak Rizka bilang kalau di dalam bahasa Panda, Sobat Belajar, akan ada yang seperti ini. Yang digabung antara alfabet dan juga numbers. Ya, jadi ini, oke, dia berikan simbol kalau K itu sama dengan angka 5. Maka ini, oke, one sentence ini, itu seperti apa kodenya? Okay, you have 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time's up. Let's see here. Okay, so yeah, one people answered oh yes, and the right answer is this one, J-A-J, Jack. Ya, gimana Kak Rizka? Kenapa jawabannya bisa cuma yang 3 ini? Oke, yang terdiri dari 3 alfabet. Oke, Sobat Belajar, let's see. Ya, oke, this one Kak Rizka akan kembali ke PowerPoint. Oke, this one practice number 1. Oke, nah ini yang tadi baru saja Sobat Belajar coba pecahkan ya. Nah, di sini Sobat Belajar K itu sama dengan 5. Nah, ini maksudnya di sini Sobat Belajar si K itu sama dengan E. Oke, jadi every K in this words itu sebenarnya adalah huruf E. Nah, berarti ini harus kita pecahkan, kita bikin lagi kodenya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Okay, I'm gonna make it in font. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oke, nah ini alfabetnya, Sobat Belajar. Nah ini harus kita translate ke yang ini. Oke, jadi Kak Rizka akan tulis beda warnanya, Sobat Belajar ya. Gonna make it in, oke. Nah, ini berarti K sama dengan 5, this one, K. Nah, berarti ini Sobat Belajar aslinya adalah huruf E, si K ini. Ya, nah berarti tinggal kita buat di sini sisanya E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D. Oke, nah ini sudah Kak Rizka buat. Oke, untuk transcription-nya ya Sobat Belajar. Jadi untuk yang in red ink itu berarti dia kodenya. Oke, untuk red ink ini kode, while untuk yang in black itu adalah aslinya. I'm gonna make it in black as well. Oke, nah berarti tinggal kita lihat huruf H di sini. Oke, this one B represents B. Berarti ini B. Oke. K-nya itu huruf E dari sini ya. B berarti B. X, this one R. G, langsung kita cari G. Which one G? Oke, A. V. Ini G sama berarti E. Berapa? Oke, berapa ya? Terus Q, Q. Q itu K, G-nya A, N, H. Berapakah? Oh, ternyata berapakah? Terus kita lihat lagi, berarti di sini N itu H, G dari sini, oke, Y, S, O, R, let's see, R, L. Oke, berapakah hasil? Oh, berarti ini tentang kita lihat operasi hitung ya, Sobat Belajar. Terus kita lihat J, cuan. This, J, berapakah hasil J?
Oke, D. G-nya tadi sama A. X kita lihat dari sini R, ya. O juga. Oke. Sekarang kita transcribe again. Y itu S, G itu A. Oke, sobat belajar, hold on. Z, T. Oke, A, U. Oke. Berapakah hasil dari 1? Oke, kita dapat ini. Nah, berarti kita transcribe lagi yang ini. J. Oke. D. O itu apa? I mean. Z to T. Tadi ini G itu sama dengan A. S itu M. H. Oke, HB. G-nya A. N. Oke, ditambah. Kita lihat lagi, ini ternyata dia itu repetition, sobat belajar ya. Dari sini, dari 1 ini, oke, berarti tambah 1. Sama. Nah, berarti ternyata ini, susunan alfabet ini, sobat belajar transkripnya adalah berapakah hasil dari 1 ditambah 1. Oke, nah, hasilnya kan 2. Oke, nah dari 2 ini sobat belajar berarti perlu kita transcribe again ya, dari yang kodenya. Oke, berarti kan hasilnya 2. Nah, tinggal kita cari 2 itu dia kodenya apa? Ya, di sini itu J. Ya, untuk U itu dia A. Ya, dan untuk A dia diwakili oleh huruf J. So, it becomes Jack. Ya, jadi jawabannya yang benar yang ini, sobat belajar ya, Jack. Nah, jadi seperti ini, sobat belajar, salah satu pattern yang ada di bahasa Panda. Ya, jadi sobat belajar lihat dia itu transkripnya seperti apa di sini. Nah, kemudian nanti dilihat lagi dia akan transkrip atau bikin kode yang baru. Nah, setelah itu nanti sobat belajar urutkan sesuai dengan alfabet yang ada. Oke, dan you need to know ini bentuknya adalah loop. Oke, jadi ketika dia habis di sini, di huruf Z yang kodenya, maka untuk kembali lagi ke sini, sobat belajar tinggal lanjutkan aja. Ya, jadi seperti itu dia bentuknya loop. Akan back again. Oke, nah selesai dengan ini, sobat belajar bisa lihat seperti itu. Oke, yang ini lumayan kompleks. So, if you can answer this, I guess this will boost up your score. Oke, sobat belajar seperti ini. Kita kembali lagi ke Mentimeter. Kita akan pecahkan lagi berikutnya. Oke. So, this one, ini yang tadi. Ya, satu orang yang jawabannya correct. Kita lihat. Oke, kita lihat leaderboardnya. Siapa ya yang menjawab benar? Oh, ada Beyonce. Hey, ada Bruce, ada Nemo, ada Thomas. Oh, congratulations, Beyonce. Okay, you got the highest score here. And Busan, Nemo, and Thomas, keep going on. Yeah? Okay, next one. Get ready. Question number 2. Okay, question number 2 of 6. Okay, so you still have much more opportunity to get this right. Okay, answer fast to get more points. Ya, sobat belajar. Okay, nah ini sekarang dia more about alphabets. Okay, sobat belajar. Jadi dia ada kata-kata. Okay, dan ternyata susunan kata itu dia punya arti lagi. Okay, so this I think will be easier for you karena dia patternnya nggak mix. Ini dia cuma bentuknya adalah alphabet combinations. Okay, so sneak peek for you. Untuk yang bentuknya seperti ini, sobat belajar bisa lihat mana yang katanya berulang. Okay, like we did last time. Ketika dia katanya berulang, maka that would be a clue for you. Ya, dilihat lagi yang mana yang sama. Oke, dan itu dia akan memberikan satu jawaban ya yang bisa sobat belajar terapkan di pertanyaan yang baru. Oke. So, 2, 1, time's up. Okay. Let's see here. Is there anyone who answered that right? Oke, nah ternyata tidak ada yang menjawab benar, sobat belajar. Oke, nah
Kita akan lihat ini seperti apa sih maksudnya tipe soal yang seperti ini. Ya, sobat belajar. Oke. Kita lihat sini. Oke. Balik lagi. Kita lihat sini. Oke. One, number two. Oke, sobat belajar. Nah, ini dia yang baru saja juga sobat belajar ini lakukan. Dia gonna make it. So, okay. Nah, ini this one. Ya, ini ada kata. Oke, we gonna make it short. Ya, jadi seperti ini, sobat belajar tinggal dilihat mana yang katanya berulang. Ya, dari yang kata berulang itu maka dia akan membentuk kode yang kita pecahkan. Oke, sobat belajar. Nah, dari sini ada Wang Ing Ang. Oke, di yang kedua Wang Ing Ung King. Nah, artinya ini coba kita fokus ke sini dulu, ya. Oke, dari sini sobat belajar kita lihat ada kata yang berulang. Ada hujan dan juga ada hujan again. Nah, berarti tinggal kita lihat di kode yang sebelah sana mana kata yang berulang. Maka kata itu akan menjadi kode untuk si hujan. Ya, kita lihat di sini yang berulang itu ada Wang Ing. Oke, nah berarti modal kita sobat belajar di sini udah dapat satu. Wang Ing itu artinya adalah hujan. Oke, udah dapet satu. Nah, sekarang kita compare ke bentuk yang berikutnya atau ke sentence yang berikutnya. Sobat belajar ya. Di sini ada nung, ing, ung. Oke. Nah, di sini juga ada si ungnya yang sama. Oke. Ada ung di sini, sobat belajar. Nah, berarti tinggal kita lihat di sini yang berulang apa dari dua sentence ini. Nah, yang berulang, sobat belajar, itu ada kemarin. Oke, berarti bisa kita transcript. Kalau ung means kemarin. Oke, kita dapat kalau ung itu kemarin. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini. Oke, kita bisa lihat satu-satu dari sini, sobat belajar. Wang ing itu tadi hujan, ung itu kemarin. Berarti si king ini sisanya. Which means itu king artinya juga. Oke, Wang Ing, King. Nah, terus di sini berarti si Nung Ing artinya adalah cerah. Oke, Nung Ing itu cerah. Nah, terus di sini ada Mung, sobat belajar ya. Mung itu artinya besok. Mung artinya besok. Jadi tinggal kita lihat di sini maksudnya apa, sesuai dengan kode yang sudah kita pecahkan tadi. Nung ing, sobat belajar, ini artinya cerah. Oke, si mung itu artinya besok, sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan ini yang tadi sudah kita transcribe. Oke, dan king kita lihat itu artinya juga. Nah, berarti tinggal kita cocokkan ke pilihan jawabannya which one consists of these three words, ya. Besok juga cerah. Oke, cerah besok juga berarti ini. Yang ada tiga-tiganya. Oke, this one. Ya. Besok juga cerah. Ya, sobat belajar. Jadi untuk yang bentuknya seperti ini, sobat belajar again, dilihat dari model yang diberikan di dalam teksnya itu mana kata yang berulang. Oke, nah dari yang kata berulang itu, maka nanti sobat belajar bisa menyimpulkan this one or this word stands for what. Ya, dan yang lain juga poinnya adalah hati-hati sobat belajar, just because dia ini terdiri dari dua kata, bukan berarti dia akan selalu represent dua kata juga. Oke, jadi lihat aja kodenya di situ. Ya, contohnya ini, kalau misalnya kita coba, jangan-jangan dia represent dua kata juga. Tapi ternyata kalau kita pecahkan soalnya di sini, sobat belajar, si Wang Ing itu dia cuma stands for hujan. Ya, jadi nanti sobat belajar nggak usah bingung, sesuaikan aja dengan apa yang ada di kode yang diberikan.
Okay? Nah, that one. Okay, we got it. Ternyata ini sinung eng mungking itu artinya besok juga cerah. Ya, kalau yang ini bentuknya beda. Kalau compare tadi yang previous one, kalau dia yang tadi Kak Rizka bilang ini all about alphabet. Oke, sobat belajar. Nggak usah sedih kalau misalnya ini salah, kita coba yang berikutnya. Ya. Oke, jadi bentuk yang berikutnya, sobat belajar. We go back to Mente. Oke, ini yang tadi ya. Nggak ada yang jawab benar. Kita lihat leaderboardnya. Oke. Congratulations for whom? Oke. Oh, still Beyonce in the first place. Karena tadi tidak ada yang menjawab benar. Ya. Oke. Kita langsung. Ya. Buat belajar, let's say questions 3. Oke. Kita langsung. Get ready. And so fast to get more points. Okay, let's see. Oh, this one. Ini ada 3 alfabet. Oke, tentukan yang hilang, bagian yang hilang. Dia itu apa? Alfabetnya susunannya apa? Di awal, sobat belajar udah punya FBI, terus HDK, JFM hilang, and JQ. Tentukan bagian yang hilang. Oke, sobat belajar, coba perhatikan patternnya dari masing-masing ini yang sebagai satu kesatuan ya. Dilihat apakah dia membentuk pola. Of course dia pasti membentuk pola. Jadi dicoba pecahkan polanya seperti apa. Apakah dia sesuai misalnya F itu dia langsung bersanding dengan H dan juga J, atau ternyata dia dibalik. Oke, sobat belajar. So, for this type of questions, nanti ada 2. Apakah dia langsung depan dengan depan atau justru dia yang depan ternyata pasangan yang belakang. Oke, 1. Time's up. Okay, time flies, right? Sobat belajar, let's say. Okay, congratulations. So, one person answered this right. Oke, nah untuk bentuk yang ini, sobat belajar langsung kita pecahkan sebenarnya seperti apa sih dia patternnya. Oke, kita go back. Ya, terlihat mudah. Apakah dia benar-benar mudah? Oke, I hope. Nah, di sini sobat belajar tadi kita punya this one ya. Kariska langsung tulis di sini untuk sobat belajar. Oke, yang pertama ada F, B, I. Oke. Nah, yang kedua sobat belajar punya H, D, K. Oke. Nah, terus dilihat lagi ada J, F, M. Nah, ini bagian yang rumpang, Kariska kasih line. Kemudian ada N, J, dan juga Q. Oke, nah supaya kelihatan perbedaannya, sobat belajar Kariska kasih di warna yang beda. Oke, nah F. Ya, coba sobat belajar lihat di sini dia polanya adalah dia diberikan space 1. Ya, F di sini, G. Oke, H di sini, I, J, ya kan? Nah, ini dia berulang, sobat belajar, untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Berarti di sini bisa kita terapkan ke bagian yang hilang, karena dia konsisten, sobat belajar ya. So, be careful with this. Dia loncatnya 1, baru dia dapat 1 alfabetnya. Nah, berarti kalau di sini J, kita dapat K. Nah, jawabannya berarti diawali dengan huruf L. Ya, kali saya ganti lagi ke yang warna merah. Berarti di sini L, sobat belajar ya. Nah, kalau kita lihat ke yang bawah, apakah dia memenuhi bentuknya? Yes, that's right, sobat belajar. Karena L ketika ada space-nya 1, M, setelahnya akan jadi N. Oke, nah berarti ini solved untuk yang bagian awal. Nah, tinggal kita lihat ke yang bagian tengah, sobat belajar, B, D. Nah, di sini berarti dia yang dilengkap, yang dilompati adalah yang C, ya. D ini berarti yang hilang adalah huruf E-nya. Oke, setelah E jadi F, nah berarti dari F itu ada G, berarti G-nya yang bukan kita tulis ya. Nah, yang kita tulis adalah setelah G, which is H. Oke, nah
ini juga kalau misalnya kita lewati lagi, dia juga memenuhi Sobat Belajar. Karena setelah H itu I, ya. Oke. I, udah deh sama, HIJ. Nah, tinggal kita lihat di sini Sobat Belajar udah dapet LH. Ya, nah untuk mempersingkat waktu, Sobat Belajar bisa langsung lihat ke pilihan jawabannya. That would be good kalau ternyata turns out itu cuma ada satu yang ada LH-nya. Ya, di sini ternyata we are lucky karena cuma ada satu yang C, ya udah jawabannya yang C. This one, LHO. Emangnya bener Kak LHO? Oke, kita lihat ya. Ini berarti yang terlewat J, K, L, M, N. Berarti di sini satu lagi yang kurang adalah O. Sobat Belajar. Oke. That's solved. Ya, jawabannya jadi LHO. This one, C. Oke, jadi seperti itu ya, Sobat Belajar. Kalau misalnya ternyata cuma ada satu, L-nya langsung cek. Apakah jawabannya ada yang L, itu cuma satu, ternyata di sini ada tiga. Berarti kita harus pecahkan yang lain lagi. Nah, ketika udah dapat H ini, langsung cocokkan lagi. Oke, karena we need to answer UTBK questions really fast. Ya, jadi use the best strategy that can be applied at the time. Oke. So, Sobat Belajar, kita go back, berarti langsung ke Menti lagi. Kita lihat. Oke, kita lihat leaderboardnya siapa ya. Jangan-jangan Beyonce itu udah defeated. Oke, let's see. Oh, okay. Thomas. Okay, congratulations, Thomas. You are in the second place. Oh, still. Juara satunya masih Beyonce, but the fastest one now is Thomas. Congratulations, Thomas. Okay, and Busan, Nemo, and Venture, keep being there. Okay, because you have still more opportunities to win this Menti. Okay, Sobat Belajar. So get ready because we're gonna move on to the next questions. Okay, this one, number 4. Yes, number 4. Get ready. This one, yes. Here we go. Number 4. Seorang detektif memecahkan kode this one menjadi completed. Kode untuk direction adalah, you can also look at your phone because this also available as picture in your phone. Ya. Oke, jadi ada kodenya ini, ternyata seorang detektif berhasil memecahkan kode itu menjadi completed. This one. Nah, kalau ternyata sekarang kita mau mengubah jadi kode, katanya dari direction. Itu jadi apa? Oke, Sobat Belajar. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, Sobat Belajar bisa lihat kode awal, dan juga transkripsi yang diberikan. Oke, nah kalau misalnya kelihatan jelas di situ, ternyata dia alfabetnya masih sama, berarti yang menjadi fokus Sobat Belajar adalah arrangement-nya. Oke, nah again dilihat lagi di situ apakah alfabet dari kodenya dan juga transkripsinya sama. Kalau misalnya sama, berarti yang perlu kita temukan adalah arrangement-nya. Okay, so yeah, time's up. Let's see how many people answer this right. Okay, yes, congratulations. 2 people got this correct. Okay, let's see how can we solve this type of question. Okay, Sobat Belajar, we go back. This one. Okay. So, number 4. This. Ya, yang tadi Sobat Belajar pecahkan. Congratulations for 2 people. Ya, gonna make it. So, okay, nah. Yang tadi Kak Rizka bilang, Sobat Belajar, kita lihat dulu. Ini completed, jadi ini. Oke, kita lihat ya. Sekarang completed. Ini completed. Buat belajar. Dia itu jadi this one. M, O, C, E, L, P, G, E, C. Oke, nah dari sini Sobat Belajar bisa dilihat kalau dia itu alfabetnya sama. Berarti seperti yang tadi Kariska bilang, yang harus kita temukan Sobat Belajar adalah arrangement dari alfabetnya. Oke, ini kalau Kariska kasih di sini, Sobat Belajar, nah jadi obvious ya seperti apa pattern-nya. Nah, ini dia ternyata Sobat Belajar tinggal dibalik. COM jadi MOC, berarti langsung kita terapkan ke direction.
ya. D, I, R, E, C, T, I, O, N. Oke. Nah, karena dia dibalik, ya udah tinggal kita balik sobat belajar. This one, R, I, and D. Oke, nah tinggal kita lihat sobat belajar mana di pilihan jawaban yang diawali dengan RID. Itu cuma ada di A dan juga di C. Berarti untuk jawaban B, D, and E itu udah pasti salah. Langsung kita cross out. Udah, berarti tersisa A. Nah, dilihat lagi sobat belajar, the fastest way-nya adalah di sini kan dia berulang nih alfabetnya. Nah, tinggal kita lihat direction itu dia doesn't contain J, huruf J. Ya kan? Sedangkan di A, pilihan A itu ada huruf J-nya. Ya kan? Berarti ya udah tinggal kita cross out. Jawaban dia udah pasti salah, ya. Jawabannya udah deh yang C. Gitu, sahabat belajar ya, cara untuk mengerjakan soal bahasa Panda. Jadi, kalau misalnya ada kode yang seperti ini, sobat belajar lihat seperti apa. Oke, ternyata di sini arrangement-nya yang dijadikan fokus, karena dia jadi dibulak-balik. Oke, tanpa ada pengubahan atau penambahan alfabet. Oke, berarti kalau udah dapet awalnya, tinggal kita lihat di sini, kita cocokkan, ternyata tersisa 2 jawaban. Oke, nah pilihan yang A itu udah terlihat salah. Kenapa? Karena dia mengandung alfabet J. Sedangkan di sini direction nggak ada J-nya. Udah deh, dalam waktu sepersekian detik, sobat belajar sudah langsung bisa dapat jawabannya C. Oke, seperti itu ya. Jadi again, sobat belajar practice more and more, karena nanti akan semakin terlihat. Oke, selain terlihat ininya, pattern-nya, dan juga akan semakin terasa skill sobat belajar. Okay, so we go back because we still have 2 more questions for this. Ya, kita lihat Kariska punya soal apa lagi ya untuk sobat belajar. Okay, this one, let's see the leaderboard. Go, 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 go. Oh, Homer and Fencer. Okay, here we go. Oh, ternyata Homer sekarang second place. Oke, mengalahkan Thomas. Okay, congratulations. Beyonce still in the first place, and Homer second, Venture third, fourth Thomas, fifth Busan and Nemo. Okay, Busan, Nemo, please chasing the 4 people here. Okay, well done, sobat belajar. You are doing great job. Number 5. Okay, we still have 2 questions, so make it fast. Number 5. Answer fast to get more points. The faster you are, the higher score that you will get. Okay, again. Ini bentuknya alfabet. Okay, sobat belajar. LOVE itu dia jadi HYRO. So, happy becomes. Nah, untuk soalnya seperti ini, sobat belajar coba dilihat arrangement-nya. Coba di-arrange, dia itu seperti apa. Apakah dia langsung one on one, I mean yang di depan jadi di depan, yang di belakang jadi di belakang, atau ternyata dia reversed. Oke, tinggal dilihat sobat belajar seperti apa dia patternnya, ya. Dicoba 2, yang pertama adalah pasangan depan jadi ke depan, dan yang satu lagi patternnya adalah yang depan itu ternyata pasangannya yang belakang. Nah, setelah udah dapet, berarti sobat belajar lihat berapa langkah yang dia terapkan untuk membuat kode yang baru. Oke, setelah itu diterapkan di yang selanjutnya. Oke, time's up. Let's see here. Okay. Oh, people here. Okay, so no one answered this correctly. So I guess this is one of the difficult one. Oke, sekarang kita go back. Ini gimana Kariska? Oke, sobat belajar, I will help you, of course. So this, oh ini yang tadi. Oke, kita lihat ke number 5. Okay, sobat belajar. So, this is the questions that you've just answered. Okay, this one. Nah, ini sobat belajar seperti yang tadi Kariska bilang, sobat belajar coba mainkan arrangement-nya. Ya, di sini kita punya LOVE. Oke, nah sekarang coba pattern yang pertama.
Oke, ini untuk memberikan insight ke sobat belajar seperti apa pattern yang sebenarnya applied in this bahasa Panda. Ya, kalau kita apply di sini sobat belajar. Oke, nah ini ya kalau misalnya dia ternyata urutannya sama. Oke, ketika urutannya sama, kita lihat dari L ke H itu ternyata dia mundur. Ya, dia mundurnya 3. Oke, karena H-I-J-K. Oke, nah untuk yang O, dia jadi Y, sobat belajar, dia jadinya apa? Dia jadi maju, ya kan? P, Q, R, S, T, U, V, W, X, so many steps. Ya, ini more than 3 steps. Terus kita lihat di sini, sobat belajar, dari V ke R, itu dia mundur. Tapi, unfortunately, sobat belajar, dia mundurnya more than 3 steps. Ya, dia more than 3 steps. Nah, dari sini, sobat belajar, itu udah terlihat kalau dia pattern-nya ternyata bukan langsung seperti ini. Bukan depan ke depan, terus dia diikuti yang ini kedua, terus ketiga, keempat, bukan. Nah, sekarang kita balik. Oke? Nah, ini kita kasih cross. Oke. Nah, sekarang kita pakai warna yang beda. Oke. Nah, untuk LOVE, sobat belajar kita balik. Sekarang O, R, Y, and H. Oke, nah dari sini kita lihat patternnya. L, M, N, O. 2 steps. O, P, Q, R. 2 steps as well. V, W, X, Y. 2 steps. Again. E, F, G, H. Oke. Nah, ternyata dia reversed, sobat belajar. Jadi, untuk yang L ini ternyata pasangannya yang O. Oke, nah itu terus berlanjut ke sampai yang dia huruf H. Nah, berarti sekarang langsung kita aplikasikan ke kode yang baru, happy. Kita langsung tulis happy. Nah, berarti dia 2 steps ahead, right? Dari H, I, J, K. Ya, A, B, C, D, P, Q, R, S, S again, Y, Z, A, B. Ya, Y, Z, A. Nah, dapat ini, tapi be careful. We haven't finished yet. Nah, dari sini sobat belajar reverse lagi. Ya, hati-hati karena di sini ada jawaban yang sama seperti ini. Oke, ini bukan yang ini ya. Karena belum kita balik lagi. Oke. Nah, jawabannya berarti tinggal dibalik. Awalannya B. S, S, D, K. So, it is A. Langsung deh jawabannya yang A. Sobat belajar ya. Jadi untuk yang seperti ini, sobat belajar again, itu coba patternnya seperti apa. Oke, make it fast. Ya, jadi setelah ini ternyata terbukti dia itu nggak konsisten, sobat belajar, berarti tinggal ke bentuk yang reversed. Oke, ternyata setelah di reverse dia memenuhi. Nah, setelah memenuhi, dicoba kode yang baru. Oke, dicoba pecahkan lagi, and don't forget, the last step-nya ternyata dia di reverse lagi. Oke, udah deh. Jawabannya yang A. Oke, sobat belajar, seperti itu untuk bentuk yang seperti ini dia ternyata reverse, so we go back and forth, I guess. Oke, so kita balik ke satu lagi. Oke, last but not least, tapi kita lihat dulu ya. Siapa yang bisa menduduki tangga pertama yang paling tinggi skornya? Oke, so let's see. Oh, still Beyonce in the first place. Oke, karena tadi jawabannya seperti itu ya. This one. Oke, nah langsung kita ke pertanyaan yang terakhir, sobat belajar. Oke, here we go. Question 6 of 6. So, this is the last questions. Okay, answer fast to get more points. Okay, sobat belajar. Okay, are we back again? Jadi ini digabung, sobat belajar, antara abjad dan juga number, angka. Jadi sobat belajar tinggal lihat dia seperti apa. Coba dilihat one by one. Apakah dia representative 141 or 142 or what else? Nah, setelah itu sobat belajar lihat ke
kode yang baru akan dipecahkan atau pattern-nya memenuhi pattern yang mana. Okay, but method. Okay, so you still have about 20 seconds to try to solve this. Okay, lihat. Jumlah alfabetnya apakah sama dengan jumlah angkanya? Kalau sama, berarti that will be of benefit for you, karena akan easier untuk menjawab yang baru. Okay. About 5 more seconds for you to answer this. 3, 2, 1. Tara! Time's up. Okay, let's see. How many people answered this right? Incorrectly. Okay, congratulations. 1 person answered this right. Okay. Seems quite difficult for you. Kita langsung ke pembahasan, ya. Buat belajar, okay. Yang tadi, okay. This one. Nah, dari sini sobat belajar, fortunately, dia itu sama. Samanya maksudnya gimana, Kariska? Samanya, sobat belajar, ini dia bentuknya, okay, representative. Okay, kita tulis sini. This one. Iya, this. Ini untuk bentuk yang abjadnya. Sekarang kita lihat untuk bentuk yang number. Berarti ini 8, 1. Okay, this. I mean ini 1. Ya. 3, 5, 2, 4. Oke, ternyata dia representative. Sobat belajar ya. Berarti dari sini tinggal kita sesuaikan aja dengan apa yang ada di awal yang diberikan sebagai modal, sobat belajar ya. Oke, berarti let's get it. T-R-A-C-K. Tinggal kita lihat. Ini T, itu dia angkanya 4. Oke, yang R, ini 8. Oke. Langsung back ke pilihan jawabannya, sobat belajar, yang diawali dengan 4, kemudian followed by 8, itu cuma ada 1 jawabannya. Yang C, this one. Udah deh, langsung jawabannya itu. Atau if you still have more time, kita bisa prove ini. Langsung ya. A itu 1. C itu, I mean 1, kenapa I tulis 3? Oke. This one. This. Oke. This one ini 1 ya. Maksudnya 1. C. 3. K-nya itu 5. Oke. 4, 8, 1, 3, 5. Sobat belajar ya. Oke deh. Sesuai. Yup, you got it. 4, 8, 1, 3, 5. Oke. Jadi ini sobat belajar, at least you learned 6 patterns of the bahasa Panda that would be so interesting to solve. Ya, karena tadi ternyata pattern-nya ada banyak ya, sobat belajar. Dari yang dia mulai alfabet-alfabet, terus numbers-numbers, terus ada yang mix. Selain yang mix, ternyata dia juga memainkan arrangement-nya. There are so many things that we learn about this. Oke, sobat belajar. Nah, setelah kita mempelajari ini, terus sobat belajar bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Panda, Kariska? Why that really matters? Kenapa, Kariska? Oke, I will answer that for you, sobat belajar. Jadi, kenapa di dalam ujian tertulis berbasis komputer sekarang ada si bahasa Panda? Karena ini, sobat belajar ya. Oke. I give this reason for you. Nah, ini dia, si bahasa Panda in college. Oke, jadi kita tahu konsepnya si bahasa Panda itu dia mengedepankan imaginative language. Ya, jadi diberikan pattern-nya seperti itu, sobat belajar harus solve the pattern atau find the pattern. Ya, dan dia itu deals with logical pattern. Ya, jadi ini mengasah kemampuan logika sobat belajar untuk bisa memecahkan kode-kodenya. Ya, di manakah ini biasanya dipakai? Mostly, sobat belajar, terutama yang mau masuk di Badan Intelijen Negara. Oke, yang suka jadi detective, so that will be beneficial for you. Oke, nah itu kan kalau di sekolah kedinasan, Kak, gimana kalau misalnya di universitas?
Oke, sobat belajar, di universitas nama lainnya adalah coding. Oke, nah di coding ini akan dipelajari at least, oke, but not limited to this major, ya. Jadi kalau sobat belajar minat ke teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, you will find this. Oke, jadi similar pattern-nya, sobat belajar, jadi akan diberikan kode-kode dan sobat belajar diminta untuk transkrip. Kode itu akan seperti apa? Ya, jadi dari sini sobat belajar bisa lihat kalau apapun soal yang ada di ujian tertulis berbasis komputer itu tidak dibuat iseng-iseng aja, tapi ada purpose yang ingin achieved, ya. Contohnya ini, untuk melatih logical pattern, oke, dan juga kalau sobat belajar minat ke sini, oke, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, that would be advantageous for you. Okay, sobat belajar, so I think that's all for today's Ayo Ngobrolin UTBK. Okay, thank you very much untuk sobat belajar yang sudah participated in this episode. Oke, semoga sobat belajar semakin banyak insight-nya dan juga semakin eager untuk practice more and more karena ternyata bahasa Panda itu sekeren itu, ya, se-interesting itu loh sobat belajar. Okay, so because this ujian tertulis berbasis komputer getting closer and closer, I wish you tons of luck, sobat belajar ya. Semoga bisa diterima di universitas yang diinginkan, di sekolah kedinasan yang diinginkan. Okay, I will support you for this goodness. Ya, sobat belajar, again, thank you very much for your participation yang tadi sudah menjawab. Okay, semoga semua sobat belajar dimanapun sobat belajar berada, sehat selalu. Ya, oke, kalau gitu Kariska tutor belajar pamit sobat belajar. See you soon on the next episode. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!